Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Karatul Uyun dengan NIM 019. Saya akan memaparkan penelitian saya dengan judul Studi Kasus Subjektif Wellbeing Lansia yang tinggal di Bangsal Panti Jompo Wisma Lansia Harapan Asri. Penelitian saya bertujuan untuk mengisi tugas terstruktur dari mata kuliah gerontologi psikologi 4A. Langsung saja. Pengertian dari psychological well-being. Nah, psychological well-being ini didefinisikan sebagai gambaran kesehatan psikologis individu yang didasarkan pada terpenuhinya fungsi pribadi dan tidak ditemukannya psikologikal negatif seperti depresi, kecemasan, kemarahan, dan juga ketakutan. Nah, dalam psychological well-being terdapat 6 aspek dari RIF 1989. 6 aspek ini berupa self-acceptance, positive relation with others, autonomy, environmental mastery, purpose in life, dan juga personal growth. Nah, selanjutnya ada pengertian dari lanjut usia atau lansia. Nah, lansia didefinisikan oleh WHO sebagai individu yang telah berusia 60 tahun ke atas. Nah, lansia ini berada di kelompok manusia yang berada di akhir kehidupannya. Lalu selanjutnya ada pengertian dari panti jompo. Panti jompo ini berarti tempat tinggal bagi orang lanjut usia yang membutuhkan perawatan dan pengawasan dari orang lain. Nah, panti jompo ini menyediakan berbagai layanan seperti perawatan kesehatan, perawatan pribadi, dan juga aktivitas sosial. Lanjut saja pada metode penelitian ini. Nah, penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan desain penelitian studi kasus. Menurut Yin dalam Nur Aini 2020, penelitian studi kasus merupakan penelitian yang menyelidiki fenomena kontemporer yang diselidiki secara empiris sesuai kehidupan nyata. Pengambilan data dilakukan dengan teknik wawancara dengan menggunakan instrumen dari aspek psychological well-being menurut RIF. Lalu ada data diri dari informan saya, yakni bernama Ibu Seliani, berusia 88 tahun, bertempat tinggal di Semarang, lahir pada tahun 1936 dan beragama Katolik. Saya telah melakukan wawancara terhadap informan, lalu hasil wawancara saya analisis menggunakan aspek-aspek psychological well-being dan dihasilkan hasil sebagai berikut. Yang pertama ada aspek dari self-acceptance. Nah, self-acceptance atau penerimaan diri dari informan cenderung baik. Informan merasa bersyukur karena sudah menginjak umur 88 tahun. Informan juga tidak memiliki penyesalan di masa lalu. Informan merupakan sosok pekerja keras dan mulai bekerja pada umur 18 tahun dan pensiun setelah 20 tahun bekerja di toko besi. Selanjutnya, aspek positive relation with others atau hubungan yang baik dengan orang-orang di sekitarnya. Nah, hubungan informan dengan keluarganya ini cenderung baik, yang mana informan setidaknya 1 bulan sekali dikunjungi oleh keluarganya. Lalu hubungan informan dengan teman sebayanya yang tinggal di Wisma juga cenderung baik. Informan mengatakan bahwa ia sering bersenam dan juga melakukan permainan kartu dengan
teman-temannya. Lalu selanjutnya hubungan dengan orang-orang di Wisma. Informan juga mengatakan bahwa ia merasa nyaman dan aman dengan perawat dan pengurus di Wisma. Aspek selanjutnya ada autonomi atau kemandirian. Nah, informan menyatakan bahwa ia merasa sangat mandiri karena bisa hidup di Wisma. Ia merasa senang akan hal ini dan merasa tidak menjadi beban bagi keluarga informan. Lalu selanjutnya ada environmental mastery atau penguasaan lingkungan. Informan, ketika saya tanya mengenai kesehariannya, ia menyatakan bahwa ia tidak melakukan apa-apa dan hanya melakukan senam atau bermain kartu dengan perawat. Namun demikian, informan merasa kegiatan yang ada di Wisma ini sudah cocok dengan keinginan informan. Beliau mengatakan bahwa kehidupan di Wisma cukup menyenangkan, walau ia lebih senang jika hidup bersama keluarga. Lalu ada purpose in life atau tujuan dalam kehidupannya. Dalam aspek ini, informan tidak memiliki tujuan khusus dalam kehidupannya. Ketika ditanya, informan merasa bingung dan merasa tidak ada tujuan lain yang ingin ia raih. Beliau tidak memiliki penyesalan di masa lalu, sehingga tidak ada hal lain lagi yang ingin ia capai. Lalu aspek terakhir ada personal growth. Personal growth atau kemampuan individu untuk berkembang terus-menerus. Pada informan, beliau tidak memiliki aspek ini. Seperti yang sudah dibahas di slide sebelumnya, bahwa informan tidak memiliki keinginan khusus dalam kehidupannya. Beliau sudah berada di usia 88 tahun sehingga tidak memiliki keinginan khusus yang ingin dicapai. Selanjutnya ada kesimpulan. Nah, setelah melakukan analisis jawaban wawancara terhadap aspek-aspek kesejahteraan psikologis dari informan, dapat dilihat bahwa informan S ini memiliki kesejahteraan psikologis yang baik. Nah, kesejahteraan psikologis ini tidak hanya dilihat dari aspek-aspek saja, namun juga faktor-faktor pendukung lainnya, seperti usia, jenis kelamin, faktor status sosial ekonomi, dukungan sosial, religiusitas, dan juga kepribadian. Pada penelitian sebelumnya yang dilakukan Octaviana dengan judul korelasi antara interaksi sosial dan self-efficacy dengan kesejahteraan psikologis lansia yang tinggal di Pantiwarda, ia mendapatkan hubungan yang positif antara interaksi sosial, self-efficacy, dan juga kesejahteraan sosial. Lalu dari tesis yang dilakukan oleh Sari 2019 dengan judul kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal bersama keluarga dan lansia yang tinggal di panti jompo, yang mendapatkan perbedaan yang signifikan terhadap kesejahteraan psikologis pada lansia yang tinggal bersama keluarga dan lansia yang tinggal di panti jompo. Baik, sudah selesai pemaparan penelitian yang sudah saya lakukan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.